wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak dasar lokomotor. Itu tentang pengertian dan contoh-contohnya. Nah, kali ini Bunda masih membahas tentang subtema 2, pembelajaran 2 dan 5, yaitu gerak lokomotor berjalan dan gerak lokomotor permainan tradisional. Nah, Bunda akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu gerak lokomotor berjalan. Ya, bagaimana cara kita melakukan gerak lokomotor berjalan? Ya, yang pertama, gerak berjalan itu dilakukan secara berpasangan. Yang kedua, dilakukan dengan melewati rintangan. Ya, yang pertama yaitu berjalan berpasangan. Ya, caranya yaitu hitungan ke 1 sampai 3, berjalan langkah panjang sambil bergandengan tangan. Dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan ketiga, kepala dimiringkan ke kanan. Sudah jelas ya nak, 1 sampai 3. Hitungan keempat sampai 6, berjalan langkah panjang sambil bergandengan tangan. Pada hitungan ke-6, kepala dimiringkan ke kiri. Nah, kalau yang tadi pada hitungan ketiga, kepala dimiringkan ke kanan. Namun yang kedua, pada hitungan ke-6, kepala dimiringkan ke kiri. Itu yang disebut dengan berjalan berpasangan. Kemudian yang kedua yaitu berjalan berpasangan melewati rintangan. Bagaimana caranya? Yaitu posisi kita harus tegak. Kemudian tangan kita bergandengan dengan teman kita. Kemudian setelah kita bergandengan, lalu kita berjalan melewati rintangan. Apa saja yang disebut dengan rintangan? Bisa saja kayu balok ataupun kotak dan kardus. Nah, kita berjalan, kita melewati rintangan tersebut dengan melangkahkan kaki kanan ataupun kaki kiri yang duluan. Ya, satu persatu langkahkan kaki kanan dulu, kemudian langkahkan kaki kiri. Itulah yang disebut dengan cara berjalan berpasangan melewati rintangan. Itulah yang disebut dengan gerak lokomotor berjalan. Sudah paham anak-anak? Sudah ya. Bunda akan melanjutkan yang kedua yaitu gerak lokomotor permainan tradisional. Anak-anak, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan permainan tradisional itu? Permainan tradisional itu permainan yang kita buat sendiri, ya, terbuat dari bahan-bahan alami. Seperti kita bahas yang sekarang yaitu permainan enggrang. Mana permainan enggrang itu terbuat dari batok kelapa. Anak-anak sudah paham ataupun sudah tahu apa yang dimaksud dengan permainan enggrang itu? Silakan lihat gambar di samping ya. Nah, anak-anak, inilah permainan enggrang yang terbuat dari batok kelapa. Lanjut, kita melakukan permainannya. Yang pertama yaitu berdiri tegak dengan sikap yang siap, yaitu jepitkan tali enggrang antara jempol dan telunjuk kakimu. Tarik tali dan pegang dengan kuat. Arahkan pandanganmu ke arah batok. Langkahkan kaki kanan dan kaki kiri bergantian. Jadi sudah jelas ya nak, cara melakukannya yaitu kita jepitkan tali kita ke jempol kita. Kemudian kita langkahkan kaki kanan, kemudian langkahkan kaki kiri. Selain berjalan dengan enggrang, olahraga gerak motorik atau memindahkan tubuh juga dapat dilakukan dengan berjalan jinjit ya. Jadi selain permainan enggrang, kita juga bisa melakukan berjalan jinjit. Anak-anak sudah tahukah bagaimana cara melakukan berjalan jinjit? Ini Bunda kasih contoh gambar berjalan jinjit. Lihat ya nak. Nah, inilah contoh berjalan jinjit. Bagaimana cara kita melakukan berjalan jinjit? Yang pertama yaitu berdiri dengan sikap siap, kaki jinjit dengan tumpuan badan pada ujung kaki,
Berjalanlah dengan sikap biasa dan kaki tetap jinjit ya. Itulah disebut dengan berjalan jinjit. Ketika kita berjalan jinjit, kita tetap berjalan seperti biasa. Tidak boleh kita terlalu cepat-cepat ya nak. Nah, itulah yang disebut dengan gerak lokomotor permainan tradisional, yaitu permainan enggrang dan berjalan jinjit. Sudah paham anak-anak? Nah, seperti biasa kalau sudah, sebelum Bunda akhiri tentu ada tugas. Nah, untuk tugas kali ini yang pertama, buatlah permainan enggrang dari batok, kemudian foto. Yang kedua, lakukanlah permainan enggrang di depan halaman rumahmu. Paham anak-anak? Cukup sekian pembelajaran kali ini. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.